Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, bagaimana mendengar suara Roh Kudus. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, sehingga kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya bahwa firman yang dahsyat ini akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bagaimana mendengar suara Roh Kudus? Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Saudara, jelas dikatakan bahwa domba-domba Tuhan sendiri itu mendengar suara Tuhan. Bahkan bukan cuma mendengar saudara, bahkan juga mengenal suara Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya mendengar suara Tuhan harusnya bukanlah hal yang spektakuler. Sebab harusnya itu terbiasa di dalam kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan yang real, Dia Bapa kita. Harusnya biasa komunikasi. Saudara, Tuhan seringkali menyampaikan pesannya kepada setiap orang melalui begitu banyak cara yang Dia miliki. Jadi saudara, sama sekali ini bukan bicara tentang kemampuan kita, kemampuan manusia mendengarkan suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan memperdengarkan suaranya, sekalipun mungkin kita sedang dalam keadaan berdosa. Jadi ini bicara tentang kehendak Tuhan memperdengarkan suaranya. Saudara, ada banyak di perjanjian lama yang jelas-jelas Tuhan itu berbicara. Tuhan berbicara kepada Adam, kepada Kain, kepada Elia, kepada Bileam, Petrus, dan lain-lain. Tuhan bicara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti tahu sebenarnya macam-macam suara ini bagaimana. Adanya suara kita sendiri, hati nurani. Ada juga suara daripada si jahat. Tetapi ada suara yang menolong, memulihkan, dan memberkati kehidupan kita. Suara Tuhan sendiri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita untuk kemudian bisa mendengar suara Tuhan secara jelas di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, tentu sarananya adalah firman Tuhan. Sebab Tuhan gak mungkin bekerja bertentangan dengan firman-Nya. Pasti selaras dengan firman-Nya. Artinya apa saudara? Ketika kita cinta firman Tuhan,
ya, ketika kita sungguh-sungguh merindukan firman-Nya, maka itulah yang akan membuat kita makin lama makin peka suara Roh Kudus, makin tajam. Lalu saudara, lewat suara hati, Tuhan juga bisa bicara lewat suara hati kita. Tentunya sifatnya mendatangkan damai sejahtera. Jadi ada banyak cara Tuhan untuk berbicara, untuk kemudian dia menyampaikan isi hatinya. Bisa juga melalui orang-orang di sekitar kita, untuk dipakai Tuhan untuk menyatakan rencananya atas kita. Tuhan juga bicara lewat mimpi, ya. Kadang kita bermimpi, kita mendengar ada suatu suara yang begitu jelas. Dan kita mungkin bertanya-tanya, ini suara siapa begitu. Jadi Tuhan juga bisa berbicara lewat penglihatan ataupun lewat mimpi, atau lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, fenomena-fenomena yang terjadi. Tuhan juga bisa bersuara atau berbicara lewat semua itu. Atau mungkin saudara lewat situasi kehidupan kita yang mungkin menurun, ya, yang mungkin banyak masalah dan tekanan. Tuhan bisa saja sedang berbicara di situ. Nah, menjadi pertanyaan saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang menjadi penghalang untuk kita ini bisa mendengar suara Tuhan? Maka penghalang yang pertama adalah kita tidak mau tahu, kita keras hati, kita lalai dan tidak menyediakan waktu, sehingga makin tumpul kita punya pendengaran untuk mendengar suara Tuhan. Karena apa? Kita tidak mau mendengar. Kita tidak betul-betul sungguh-sungguh. Kita mengeraskan hati. Itu sehingga menjadi terhalang mendengar suara Tuhan. Lalu kemudian menjadi penghalang adalah ketidakpercayaan kita, iman kita. Ini yang menjadi penghalang yang sangat berdampak, ya. Jadi kalau sudah tidak percaya itu dampaknya nggak main-main, ya. Jadi ini menjadi penghalang. Kenapa sulit mendengar suara Tuhan? Karena tidak mau mendengar, ya, mengeraskan hati, tidak percaya akan suara Tuhan. Lalu kemudian dosa ataupun kejahatan yang mungkin masih dinikmatin, ya, yang mungkin masa bodoh dia tetap melakukan dosa. Ini yang membuat menjadi penghalang mendengar suara Tuhan. Ada juga karena akar pahit, kekecewaan, sehingga sulit mengampuni sesamanya, bahkan menyesali diri sendiri. Nah, ini seringkali menjadi penghalang untuk kemudian mendengar suara Tuhan. Ada juga saudara, menjadi penghalang adalah suara-suara yang bukan daripada Tuhan. Kuasa si iblis. Dia coba berbicara lewat pikiran, ya, lewat hati kita, untuk mengalihkan perhatian kita, untuk kita tidak fokus kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur dalam hidup ini. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang Dia mau memperdengarkan suaranya kepada kita, dan kita bisa mendengar suara itu dengan baik, karena memang kita mengejar keintiman dengan Tuhan, karena kita memang mengejar perkenanan Tuhan, karena memang kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan itulah yang menjadikan kita kian lama, kian peka mendengar suara Roh Kudus. Dan itu akan sangat menolong kita, sebab Roh Kudus itu dia menuntun, mengarahkan kita ke arah yang lebih baik, bahkan membuat hidup kita makin lama makin mengasihi Tuhan, makin taat kepada Tuhan.
Dan itu yang membawa kita kepada masa depan yang begitu luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik, hari di mana Tuhan menyatakan kuasa-Nya, menyatakan berkat-Nya atas kami, sehingga kami berlimpah-limpah dengan berkat Tuhan dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.